Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 27 ya, pagi hari. Saya akan bahas requestan, itu ada KKGI. Kalau video ini terlalu panjang, silahkan di speed dengan 1,25 atau 1,5 kali ya. Sebelum itu kita ke IHSG kemarin. Naik lumayan signifikan, 3,8% atau 236 poin ke 6.472. Kalau lihat dari sisi transaksi, asing masuk lumayan 2,58 triliun. Ini motornya ada di Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI. Kalau dilihat sudah 2 hari memang asing berturut-turut masuk dan volume untuk hari kemarin lumayan. Tapi juga kita patut waspada ya karena volumenya juga belum terlalu besar. Masih di bawah rata-rata 20 hari ke belakang atau 1 bulan ke belakang. Kita harus tetap waspada karena keluar masuknya asing ini juga secara posisi apakah sama dengan yang keluar kemarin ataukah berbeda, kita tidak tahu. Ya, moga-moga aja sudah mulai membaik sebelum kita liburan. Jadi hari ini adalah perdagangan terakhir harus. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan KKGI. KKGI ini adalah bisnis di pertambangan. Ada batubara, mineral, kontraktor, logistik, kemudian energi terbarukan, dan properti. Jadi dia punya perumahan juga. Ada beberapa PT. Pertama adalah PT Insani Bara Perkasa. Ini salah satu anak usahanya. Dia punya konsesi 24.477 hektar. Punya sumber daya 565 juta metrik ton dan cadangan 2024 itu 142 juta metrik ton. Ini cukup besar ya. 142 ini cukup besar berdasarkan dibandingkan dengan produksinya dia. Kemudian LOA Haur. Nah, gimana nih bacanya? Gitulah ya. Kemudian punya 12,7 juta untuk sumber daya. Tapi cadangannya saya nggak tahu ini cadangannya berapa. Terus PT Katulistiwa Hidroenergi ini energi terbarukan dan RIN Reality ini untuk real estate, perumahan dan lain-lain. Ini struktur pemegang sahamnya ada macam-macam ya. Teman-teman bisa cek sendiri juga gampang ceknya. Lokasi tambang ini di Kalimantan. Dan ini volume produksi dari 2019 sempat turun, 2020-nya, kemudian 2021 juga turun, baru nih naik terus ya. 2021, 22, 23, 24 dan kemarin 24 5,92 juta ton. Nah, kalau dilihat dari tadi mereka sampaikan cadangan batubara, maka kita bisa hitung ya 142,8 dibagi 5,92. Masih 24 tahun. Kalau volume produksinya stabil di 5,92. Tapi kalau naik terus ya berarti ya makin turun ya teman-teman ya. Ini untuk memproyeksi saja kalau kita mau pegang ini saham kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kira-kira potensinya masih ada enggak? Jadi kita hitungnya berdasarkan cadangan batubara. Ingat ya, cadangan batubara ya, bukan sumber daya batubara. Karena sumber daya batubara ini walaupun gede, tapi belum tentu ekonomis untuk ditambang. Nah, yang sudah dihitung oke atau yang sudah dihitung memungkinkan untuk ditambang biasanya itu adalah cadangan terkira atau cadangan batubaranya. Jadi tetap mereka harus tetap meneliti kira-kira cadangan batubaranya itu berapa. Negara tujuan ekspor paling besar itu ke Cina dan India ya untuk ekspornya. Domestik 25% dan banyak lagi nih negara-negara lain. Artinya ini jualannya lumayan lah ya. Karena negara-negara lain banyak. Jadi mungkin bisa dijadikan subsidi silang ketika salah satu negara ada penurunan. Ini cost produksi bagus ya, mengalami penurunan karena sejalan dengan harga jual rata-rata batubaranya. Dan ini sudah lumayan turunnya, 8,63. Sudah 20% turunnya dari rata-rata 63 tahun 2023 ke 51 di 2024.
Ini pendapatan 2023 dan 2024 naik karena tadi ya volume produksinya naik, jadi walaupun harga rata-ratanya turun, pendapatannya juga masih positif. Nah, kita perlu waspada di 2025-nya karena trennya harga batubara itu masih mengalami penurunan ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk harga batubara per kemarin pun ini tembus di bawah 100 dolar. Ini sudah lama sebenarnya. Harga batubara 90-an itu kira-kira di 2021. Jadi sudah cukup lama dan ini tembus. Nah, bisa jadi juga memungkinkan untuk lebih turun lagi. Terus rasio keuangan cukup bagus 2023 gross profit-nya dibandingkan 2024 ini bagus sekali ya, naik signifikan. Operasionalnya naik lumayan, net profit secara persentase juga naik. Kalau secara persentase yang naik itu menandakan berarti ada perbaikan tuh biasanya di internal perusahaannya. Tapi kalau yang naik itu adalah secara amount saja, biasanya ya pergerakan antara sales sama cost-nya saja. Karena kalau amount itu persentasenya tetap, sebenarnya rasionya juga tetap. Return on asset lumayan ya 19%, return on equity. Nah, ini bagus nih. Kalau kita sebagai investor lihat di ROE dengan kondisi 24% itu bagus, seolah-olah kan 4 tahun equity-nya akan naik 2 kali lipat ya. Jadi kalau ini pakai rumus 72-nya Pak Sukanto Tanoto, 72 dibagi 24 nih. Setiap 3 tahun dia akan double. Terus debt equity juga bagus, artinya ini nggak ada hutang sama sekali, cuma 1,66% itu nggak ngaruh. Terus ini ada upaya peningkatan kinerja ke depan, ya biasa ya. Nah ini mereka lagi bikin sama TPMA, itu perusahaan patungan yang bergerak di bidang logistik, ya, layanan logistik. Jadi paling nanti KKG ini kalau melebarkan sayap ke produksinya meningkat, ya pasti sewanya juga ke TPMA patungan ini, perusahaan patungan. Namanya Trans Bahtera Pionir ya, TBP. Terus ada perumahan juga, lumayan ini kalau lihat desain-desainnya. Dia punya 3.000 hektar di Samarinda. Pemegang saham naik terus. Nah, biasanya gini, kalau udah naik terus ini retail, itu harganya berpotensi turun ya, karena yang pegang barang banyak biasanya buang-buang tuh di situ. Jadi ya memang faktanya harganya sih turun, tapi ini berhubungan langsung atau tidak ya kita nggak tahu lah ya. Dari sisi harga saham dari puncak tertingginya di 2024 sampai hari ini itu sudah turun 43%. Jadi ini sudah bearish karena sudah di atas 20%, ini bearish condition. Kalau kita pakai Fibonacci, harga mestinya belum bisa kemana-mana. Kalau lihat ini, range-nya ini belum tembus juga di 23% dari kondisi pullback ya. Maksudnya reversal ke arah atas atau pembalikan arah, ini masih belum memiliki tanda-tanda. Jadi bisa jadi ya masih di sini-sini aja secara harga bisa jadi begitu ya. Kita lihat aja nanti ke depan seperti apa, karena harga batubara juga turun ya teman-teman. Dengan harga batubara turun itu potensi untuk reversal bisa jadi kecil. Terus selanjutnya untuk buyback, dia juga kasih info saham yang sudah pernah di buyback di 25 Februari kemarin itu sudah dilepas dengan harga rata-rata 514 di angka ya sinilah ya, di angka 514. Lalu kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan kalau lihat pendapatan usaha tadi sudah saya sampaikan naik, laba kotor juga naik, bagus, laba usaha juga naik, ini berarti bagus. Kemudian laba bersihnya naik juga bagus ya. Totalnya ini adalah dengan dolar Amerika, berarti ini sekitar 320 juta dolar. Ini lumayan ya. Untuk batu bara memang kondisinya nggak terlalu besar karena yang lain-lain tuh bisa 30 sampai 40 juta ton
tahun produksinya. Kalau ini kan cuma 5,9 ya tadi ya. Tapi namanya perusahaan pasti ada harga wajar. Jadi nanti kita hitung aja harga wajarnya berapa. Terus dari sisi saldo laba atau retained earnings, ini yang belum ditentukan penggunaannya, kita urut dari 2023 ya, 154 juta dolar. Ini dividen sudah dibagikan, posisinya sisa 168 di 2023 akhir. Kemudian 2024 juga sudah bagi dividen juga 19 juta dolar. Lalu saldo akhirnya 188. Jadi secara saldo bertambah terus setiap tahun. Nah, masalahnya di 2024 ini kalau lihat laporan kemarin bagi dividen, harusnya KKGI itu tidak bagi dividen lagi. Jadi kita lihat di sini dari DPR dulu ya, dividen payout ratio 2020 ini walaupun minus itu dia tetap bagi dividen, 2021 bagi dividen juga, 2022 bagi, 23 bagi, 24-nya sudah bagi. Nah, di laporan ini itu sudah bagi 15. Dan kalau dilihat ini sudah tahunan ya 12 bulan. Artinya hasil 2024 ini sudah dibagi 15. Mestinya ini sudah closing karena ini bukan interim. Bukan seperti pada waktu mereka bagi di 2021. Jadi 2021 itu ada interim 20, kemudian final di bulan 7 ini 20. Jadi 2021 dia bagi 40. Nah, ini saya tulis 40 sehingga dividen payout rasionya sekitar 60%. Nah, kalau dia hanya bagi 15 dari keuntungan 2024 yang 129, maka ini hanya 11% payout rasionya. Jadi kecil sekali. Nah, ini yang buat kita seorang investor harus waspada karena resiko yang memungkinkan terjadi itu ya seperti ini. Risiko dividen investing ya salah satu risikonya perusahaan tidak bagi dividen gitu. Dan strict dividennya ini juga pernah putus ya. Pernah putus di 2019 ini tidak bagi. Saya nggak sempat untuk ngitung di rasio laporan keuangannya. Tapi dari laporan ini aja 2019 sempat bolong, 2015 sempat bolong, kemudian 2001 sampai 2008 sempat bolong juga. Jadi secara konsistensi tahunan ini kurang bagus ya. Nah, kalau dilihat dari sisi manajemen, ini presidirnya itu Pak Pintarso Adianto dan manajemennya juga suka trade ya, keluar masuk, mulai dari direkturnya beli 150 juta ini Pak Edi Salimah. Kemudian ada yang jual juga Oktober kemarin Pak Bambang Priyono Hadi ini jual di 600 ya. Ini dapat 513 juta rupiah. Kemudian September ada juga yang jualan dan seterusnya. CEO-nya Pak Pintarso ini sudah 67 tahun. Dia sudah bekerja itu 31 tahun. Jadi luar biasa ini, sudah pengalaman banget. Maka kalau kita simpulkan dari kebijakan dividen yang dilakukan itu memungkinkan konsistensi itu berlanjut karena yang memutuskan itu orangnya sama-sama Pak Pintarso kalau ngelihat masa kerjanya yang 31 tahun. Ya moga-moga aja benar nih dari laporan ini ya, sehingga kita kesimpulan kita juga betul. Kalau ini aktualnya 5 tahun kan kesimpulan kita jadi salah bahwa yang sebelum-sebelumnya itu adalah yang menentukan nggak bagi dividen itu adalah orang lain, bukan beliau. Nah, dari transaksi-transaksi insider yang dilakukan Pak Edi, Pak Erik, Pak Wimpi, Pak Hendro, Pak Bambang, dan seterusnya itu luar biasa. Ini memang aktif sekali beliau-beliau untuk jual beli di sini. Jadi secara trade juga mungkin juga dari dividen juga ya. Ya menarik. Yang penting adalah mereka tidak jual terus-terusan. Nah, di sini kalau dilihat dari pemegang saham, ini ada yang paling gede adalah Energi Kolir Private Limited ini, kemudian PT Sejahtera Jaya Cita, Sinar Nusantara. Nah, yang BOD atau yang individu itu ada Pak Suparno tadi, ya Presidir.
Dia punya 38 juta lembar atau sekitar 15 miliar lah kalau di amount kan ya. Sorry, Pak Suparno itu adalah Pak Suparno tidak menjabat ya. Pak Suparno tidak menjabat karena dia di sini ditulis kemungkinan dia bersaudara dengan Pak Pintarso. Karena namanya sama nih di belakangnya. Nanti teman-teman cari sendiri ya. Kemudian ada Pak Swandono, ini juga punya 5,6 miliar amountnya, Tan Eng, dan seterusnya tuh. Hendro Martowardoyo, terus Wimpi Salim, Edi Salima, lumayan ya. Nah, kita perlu mengetahui siapa pemiliknya, kemudian siapa manajemennya, itu untuk mengetahui arah, ya, memprediksi arah kebijakannya ke depan perusahaan ini bagaimana gitu. Ya karena mau nggak mau kita sebagai retail hasilnya itu yang nyata kalau kita investasi itu ya dari dividen. Kalau namanya passive income satu-satunya ya dari dividen. Kalau kita trade terus-terusan, trading, jual beli, ya itu bukan dari dividen. Itu adalah dari keahlian kita untuk trade. Namanya juga masih aktif. Karena kita masih aktif di situ. Gitu ya. Kalau kita pengennya adalah dividen investor, ya beli sebenarnya lupakan. Sebenarnya idealnya begitu kan. Beli, udah tunggu berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun gitu. Nah, kita terakhir akan kita bandingkan juga. Jadi, posisi KKGI kalau dilihat tadi harga di screener itu 394 harga kita, harga terakhir ya. Kemudian Januari dia sudah bagi dividen dan kalau lihat DPR-nya, dividen payout ratio-nya itu hanya 12%. Nah, dari 12% ini kalau EPS-nya itu 129, maka return-nya cuma 3,9. Dan sisa dividennya tidak ada lagi. Kalau kita bandingkan dengan Hexa sudah pernah saya review di video sebelumnya. Teman-teman silahkan cek. Mungkin saya nanti juga bisa pin ya di atas. Hexa masih ada peluang 8,4% bagi dividen nanti di bulan Oktober. Karena closing Q3 2024 itu 509 secara earning per share-nya. Moga-moga aja Q4-nya bagus sehingga ini secara prediksi tepat. Tapi kalau Q4-nya jelek ya kemungkinan dia akan turun. Dibandingkan tahun lalu memang lumayan jauh ya. 2023 KKGI itu bagi 50 sehingga rasionya itu sekitar 12% yield-nya dibandingkan dengan harga sekarang. Kalau Hexa bagi 714, rasionya 16,9% dibandingkan dengan harga sekarang. Hexa memang bukan perusahaan tambang, karena ini kalau saya bandingkan ITMG lebih jauh lagi, karena ITMG lebih bagus bandingkan dengan mungkin PTBA juga mungkin lebih, saya belum cek kalau untuk PTBA, BSSR juga saya belum cek. Kenapa saya pilih Hexa? Karena Hexa yang turun lumayan drastis harganya. Banyak investor yang keluar dari situ, tapi sebenarnya secara peluang masih oke. Masih oke itu dengan kita mengevaluasi dengan kondisi kalau return-nya itu dibandingkan bunga deposito ya. Tapi kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di tambang, 8,4 ini termasuk so-so ya, masih di middle low ya, Hexa. Jadi saya bandingkan seolah-olah dengan yang sejenis. Harga wajar harusnya KKGI itu 170-an. Kalau kita pengen 9% per tahun untuk dividen yield. Jadi dengan rasio yang sama tadi 172 ketemunya. Jadi mahal sekali kalau posisi kondisi sekarang. Kecuali dividen payout rasionya dia bukan 12%, tapi 60% seperti tahun 2023 atau tahun 2021. Nah, jadi kalau 60%, maka dia akan bagi itu sekitar 77. Nah, kalau 77, wah ini murah banget. Harga sekarang itu murah banget kalau dia bisa bagi 77. Sudah bagi 15, sisanya berarti sekitar 62. Tapi dilihat di report sini, ini bukan dividen interim yang 15 ini. Ini dividen tahunan gitu loh. Jadi ini yang membuat kita juga sebagai investor juga karena nggak konsistennya sebuah perusahaan, jadi kita ini jadi kayak gimana ya?
ragu-ragu gitu mau masuk mau keluar juga ragu. Sebenarnya kita berharap sebagai investor dia bagi dividennya ya 60. Mungkin ada keputusan lain kenapa dia bagi dividen payout rasionya 60 dari sebelumnya yang tadi 12 ya. Karena sempat kan kemarin kan dia patungan sama TPMA itu. Apakah uangnya difokuskan ke sana untuk injeksi modal di perusahaan patungan tadi atau bagaimana? Yaitu yang harus diriset lebih dalam karena waktu saya pendek, jadi saya nggak terlalu banyak ngeriset. Saya sebenarnya ada posisi di KKGI, tapi sedikit sekali saya punya. Nah, kalau dividen payout rasionya 60, harganya jadi murah sekali 394 ini. Karena harga wajarnya jadi 860. Dengan return 19 per tahun ini keren banget. Kita coba simulasi ya, kalau returnnya 19% per tahun, kita mau dividen hasil setahun itu 120 juta, modalnya investasinya cuma 600. Kalau yang lainnya semiliar, ini cuma 600 juta aja. Dengan nabung 2 juta per bulan selama periode waktu 5 tahunan ya. Periode pertama kan ini 5 tahunan. Kemudian dividennya kita tidak ambil, kita reinvestasikan kembali. Itu di tahun ke-25, jadi kalau kita mau pensiun nanti 25 tahun lagi dari hari ini, di tahun ke-25 dividen per bulan yang kita terima itu udah 226 juta. Atau setahunnya sekitar 2,7 miliar setahun. Bagus banget. Tapi ya nggak mungkin juga setiap tahun returnnya 9. Kalau tidak bisa dari satu perusahaan, ya kita bisa dari perusahaan lain. Makanya sebenarnya ini kan simulasi aja ya teman-teman ya. Simulasi bahwa ini dividen pasif. Kalau teman-teman bisa trade atau trading atau bisa menghasilkan 19% per tahun dari saham, apapun yang dilakukan, akumulasinya setelah 25 tahun, ya ini. Dari awalnya investasi kita itu cuma 74 juta satu tahun, dengan nabung tadi itu, di tahun ke-25 bisa sampai 14 miliar. Ya, ini keajaiban dunia ke-8 kata Einstein kan, compounding interest. Nabung kita cuma 4 juta, tapi di periode itu kita bisa dapat 226 juta per bulan. Karena apa? Karena modalnya sudah besar dan return di sini juga sudah bagus. Apalagi ya? Saya pikir cukup. Nah, ini tadi dividen payout rasionya sebelum saya update berarti ini berapa tadi? 1,66 ya. Strict dividennya 6 tahun ya sama. Dibanding Hexa 23 tahun, konsisten sekali kalau Hexa. Konsisten sekali, 23 tahun belum pernah putus bagi dividen. Kalau ini kan KKGI 6 tahun aja, karena tadi 2019 dia nggak pagi. Paling itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.